Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Waalaikumsalam. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Ya, selesai. Selanjutnya Bapak akan absen terlebih dahulu. Untuk nama yang Bapak sebutkan, harap menyalakan mic-nya dan bilang hidup ya anak-anak. Yang pertama, Muhammad Arif. Itu belum mati, Pak. Nur Khalifah. Hidup, Pak. Bagas Fikri UNJ. Hidup, Pak. Renaldi Pangabean. Hidup, Pak. Dan yang terakhir Taufik Rahmat Gani. Ada? Hidup. Alhamdulillah. Baik, sudah lengkap semuanya. Sesuai dengan janji Bapak minggu kemarin ya. Hari ini kita akan membahas tentang materi analisa pasar dan dalam pemasaran produk. Sebelum itu Bapak mau menanyakan kabar kalian terlebih dahulu. Bagaimana nih kabar kalian pada pagi hari ini? Baik ya semuanya? Gimana? Taufik Rahmat Gani, baik gak? Baik. Semangat gak semuanya? Nur Khalifah semangat? Semangat ya? Semangat, Pak. Ya, baik. Masih agak ngantuk, Pak. Oh, masih agak ngantuk. Iya, soalnya ketara sih dari mukanya Bagas ini. Iya. Wah, sebelum memulai pembelajaran terlebih dahulu, harap menyalakan kameranya ya. Kita mulai masuk ke sesi materinya. Bapak akan share screen terlebih dahulu. Ya. Kita masuk ke materi analisa pasar dalam pemasaran produk. Sebelumnya di sini ada yang tahu nggak sih pasar itu apa? Tidak. Nggak tahu, Pak. Coba jelasin dong, Pak. Ya, Tempat jadi jual beli, Pak. iya, benar sekali, Bagas dapat A. Tolong dicatat ya, PJ ya. Bagas Fikri itu, ya benar. Jadi Emang pasar PJ itu siapa, Pak? adalah tempat jual beli di mana dipertemukannya seorang pedagang dan pembeli dan untuk membeli suatu barang atau jasa. Lanjut, apa sih itu analisa pasar? Analisis pasar adalah suatu penganalisasian atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah pasar. Analisis pasar akan menyangkut lokasi pasar, luasnya pasar, sifatnya pasar, dan karakteristik pasar. Lanjut. Ada tujuan dari analisis pasar. Yang pertama adalah mengenal lingkungan pasar. Yang kedua ada menentukan keputusan yang tepat. Yang ketiga ada menghadapi para pesaing. Yang keempat ada melaksanakan kebijakan dalam pemasaran. Selanjutnya ada barang dan jasa yang dihasilkan, yaitu ada yang pertama kita ada jenis dan sifat barangnya. Yang kedua ada kuantitas dan kualitas barangnya. Yang ketiga ada warna dan ukuran barang. Yang keempat desain dan model barang. Yang kelima merek dan harga barang. Dan yang keenam ada barang-barang industri dan konsumsi. Ya, untuk meningkatkan semangat kita pada pagi hari ini supaya tidak ngantuk, Bapak ingin satu murid Bapak bacakan slide berikut. Ada yang bersedia? Gimana? Ya. Bagas Fikri kayaknya semangat ya. Coba tolong Bagas dibacakan slide ini. Ya, boleh, Pak.
ini slide proses pemasaran, Pak. Ya, Jadi di dibacakan. proses pemasaran itu ada paham kebutuhan pelanggan. Setelah itu ada merancang cara menjaga dan menumbuhkan pelanggan, Pak. Setelah itu ada membangun program pemasaran. Terus ada membangun hubungan dan menciptakan kepuasan. Dan yang terakhir itu ada menangkap nilai pelanggan, Pak. Ya, Makasih, Pak. terima kasih Saudara Bagas. Iya, benar banget apa yang dikatakan oleh teman kalian tadi. Dalam proses pemasaran ini terdapat 5 tahap. Yang pertama kita harus paham apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, lalu kita juga harus merancang nih bagaimana cara menjaga dan menumbuhkan si pelanggan tersebut. Dan yang bagian terpenting itu adalah membangun program pemasaran. Maksudnya membangun program pemasaran ini kita sebagai penjual ini wajib untuk menciptakan pelanggan agar menjadi loyalitas gitu. Jadi para pelanggan itu tidak membeli cuma satu kali pembelian, tetapi bisa berkali-kali dalam melakukan pembelian. Next slide. Ada konsep inti dari pasar. Yang pertama ada kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Yang kedua ada penawaran pasar, itu terdiri dari produk, jasa, dan pengalaman. Yang ketiga ada nilai dan kepuasan. Yang keempat ada pertukaran dan hubungan pasar. Ya, sekian materi pada pertemuan kali ini. Untuk anak-anak, ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang masih belum mengerti? Apakah ada yang ingin Saya bertanya? ingin bertanya, Pak. Ya, Renaldi. Kan tadi Bapak udah ngejelasin bagian pemasaran kan ya. Nah, saya ingin bertanya mengenai apa bagian terpenting dalam proses pemasaran. Ya, baik. Terima kasih, Renaldi. Nah, Bapak akan menjawab pertanyaannya. Bagian terpenting dari proses pemasaran itu adalah membangun program pemasaran. Kenapa kita itu sebut bagian terpenting? Karena kalau sampai membangun program pemasaran ini gagal, berarti kita tidak dapat untuk ke tahap selanjutnya. Dan salah satu tahap ini adalah bagian yang bagian yang paling menentukan kesuksesan dari penjualan tersebut dan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Dapat dimengerti, Renaldi Pangabian? Sudah. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Muhammad Arif, Nur Khalifah, Taufik. Sudah paham berarti ya? Oke. Paham, Pak. Ya. Jadi kesimpulan dari materi kali ini adalah pasar itu adalah tempat jual beli antara pedagang dan pembeli. Lalu bagian terpenting dari pemasaran yaitu adalah bagaimana kita menciptakan loyalitas kepada pelanggan, dan pasar itu menyediakan produk, jasa, dan serta pengalaman serta terjadinya pertukaran dan hubungan pasar. Untuk minggu depan, Bapak ada sedikit tugas untuk kalian. Bisa dilihat di slide ini. Nah, ini tugas soalnya. Ada 5 soal. Ada 5 soal, nanti kalian kerjakan nih, deadline-nya tanggal 8 Juni ya. Kalian kumpulin di classroom. 5 soal aja, ini gampang. Jadi minggu depan, next pertemuan kita udah ngebahas soal ini. Ada yang ingin ditanyakan soal tugas? Enggak, Pak. Siap. Oke. Oke, terima kasih untuk anak-anak di pertemuan kali ini. Harapannya, walaupun kita di masa pandemi seperti ini, walaupun dalam kegiatan online, kita semua dapat terus semangat dan makin aktif dalam belajar, karena masih banyak banget dari teman-teman kita di luar sana yang masih kekurangan dalam belajar dan masih kesulitan untuk mendapatkan pembelajaran tersebut. Oleh karena itu kita harus tetap semangat. Udah, ada yang ingin Siap, Pak. ditanyakan lagi? Udah.
Mengerti semuanya ya? Cukup, Pak, cukup. Cukup. Pak, paham, Pak. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kita tutup dengan doa. Alangkah baiknya kita doa lagi. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih semuanya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak Raihan.